Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita yang penuh dengan pelajaran hidup tentang kekuatan memaafkan, mengikhlaskan, dan bagaimana kita bisa bangkit dari segala cobaan yang datang menghampiri. Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang wanita yang harus menghadapi kenyataan pahit tentang pengkhianatan, namun akhirnya menemukan kekuatan untuk memulai hidup baru. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini atau merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Bagikan juga pendapat kalian di kolom komentar, karena kami sangat senang membaca setiap tanggapan dan masukan dari kalian. Semoga cerita ini dapat memberikan hikmah dan motivasi bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai cerita ini dan simak perjalanan Nadira yang penuh ujian, namun penuh harapan di akhir jalan. Rumah itu berdiri megah di tengah kompleks elit, dikelilingi taman rapi dan pagar besi hitam yang berkilat setiap pagi. Nadira, perempuan bersahaja berusia 35 tahun, menatap keluar jendela sembari tersenyum kecil. Baginya, hidup sudah sempurna. Suami yang mapan, anak perempuan yang manis bernama Zahra, serta sebuah rumah tangga yang terlihat harmonis di mata semua orang. Sejak 2 tahun terakhir, mereka mempekerjakan seorang pembantu bernama Rina, gadis polos dari kampung yang lugu dan pendiam. Nadira memperlakukan Rina seperti adik sendiri, memberikan pakaian layak, mengajaknya makan satu meja, bahkan mengajarinya membaca doa-doa pendek. Tidak ada tanda-tanda aneh. Tidak ada pertanda bencana. Semua berjalan seperti biasa. Sampai perlahan-lahan, Nadira mulai merasa sesuatu berubah. Reza, suaminya, kerap pulang larut malam dengan alasan lembur. Kadang ia membawa aroma parfum asing yang samar, bukan aroma kantornya yang biasa. Rina, di sisi lain, mulai sering menghindari tatapan mata Nadira. Ia lebih banyak menunduk, gerak-geriknya gugup, seolah menyimpan sesuatu yang tak mampu ia ungkapkan. Di ruang makan, piring-piring beradu, namun suasana hening. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Zahra, gadis kecil berumur 7 tahun, bertanya polos tentang mengapa ayahnya kini jarang di rumah. Nadira hanya tersenyum hambar, berusaha menutupi keresahan yang makin menebal di dadanya. Pada suatu malam, Nadira terbangun karena rasa haus. Saat ia menuju dapur, ia mendengar bisikan lirih dari arah ruang tamu. Langkahnya terhenti, telinganya menangkap suara yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara itu, suara Reza dan Rina, berbicara terbata, diselingi isakan. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan terjadi di rumahnya sendiri. Dengan jantung berdegup keras, Nadira melangkah pelan, mencoba menangkap kata-kata yang terputus-putus di antara bisikan itu. Namun sebelum ia bisa mendekat lebih jauh, suara itu lenyap. Hanya tersisa keheningan, dan rasa takut yang mulai menggerogoti hatinya. Keesokan paginya, Nadira berusaha menghapus kegelisahan yang masih tersisa di hatinya. Ia mengatur meja sarapan seperti biasa, memasang senyum di wajah meski hatinya terus berkecamuk. Reza duduk di ujung meja, membaca berita di ponselnya tanpa banyak bicara. Sementara itu, Rina menunduk dalam-dalam, sesekali mencuri pandang ke arah Nadira dengan mata sembab. Ada ketegangan yang tidak kasat mata namun begitu terasa di udara. Nadira menahan diri, berusaha tetap rasional. Ia tidak mau menuduh tanpa bukti. Tapi firasatnya, naluri seorang istri, berteriak keras di dalam dirinya. Beberapa hari berlalu, Nadira mulai memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini ia abaikan. Cara Reza memandang Rina, kadang terlalu lama. Cara Rina melayani Reza, terlalu sigap dan penuh rasa takut. Bahkan sesekali, Nadira melihat Rina memegang perutnya dengan ekspresi aneh, seolah sedang menahan sesuatu. Kecurigaan itu perlahan berubah menjadi kegelisahan yang tak tertahan. Sampai pada suatu sore, ketika Nadira sedang merapikan kamar tamu yang biasa ditempati Rina, ia menemukan sesuatu di bawah kasur. Sebuah kotak kecil berwarna merah muda, berisi alat uji kehamilan. Tangan Nadira gemetar saat melihat hasilnya. 2 garis merah yang jelas terlihat, tanda kehamilan positif. Dunia di sekitarnya terasa berputar. Siapa yang telah menghamili Rina? Pertanyaan itu membentur pikirannya, keras dan kejam. Dengan langkah berat, Nadira membawa kotak itu ke kamarnya sendiri. Ia duduk di tepi ranjang, memandang hasil tes itu dengan mata berkaca-kaca. Di dalam hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Tapi ia masih menolak untuk percaya. Malam itu, ketika Reza pulang, Nadira tidak menegurnya.
Ia hanya memperhatikan gerak-geriknya dari balik tirai. Reza berjalan sedikit gontai. Wajahnya terlihat lebih kusut dari biasanya. Ada rasa bersalah yang jelas tergambar di sorot matanya. Nadira merasa seolah terjebak dalam mimpi buruk yang tidak berujung. Ia tahu, sebentar lagi semua topeng akan jatuh. Aib besar itu akan menyeruak keluar dan menghancurkan semua yang pernah ia bangun dengan susah payah. Hari-hari berikutnya terasa semakin mencekik. Nadira kini memperhatikan setiap detil kecil di rumah itu dengan mata tajam. Ia melihat perubahan sikap Reza yang semakin mudah tersulut emosi, dan perubahan Rina yang semakin sering bersembunyi di sudut rumah. Pada suatu malam, ketika Nadira mengendap ke arah dapur, ia mendengar suara isak kecil dari kamar pembantu. Rina menangis, begitu pelan, seakan ingin menyembunyikan rasa sakit yang mendalam. Dorongan hati membuat Nadira mendekatkan telinga ke pintu. Di antara isakan itu, terdengar lirih suara Rina berdoa. Ia meminta ampun kepada Allah, mengakui kesalahannya, dan berulang kali menyebut nama Reza. Tubuh Nadira lunglai. Kenyataan menghantamnya dengan kejam. Tak ada lagi ruang untuk ragu. Suaminya, lelaki yang ia percayai sepenuh jiwa, telah mengkhianatinya dalam bentuk paling menjijikan. Dengan tangan gemetar, Nadira berbalik dan melangkah kembali ke kamarnya. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya, berusaha menahan jeritan yang hendak pecah dari dalam dada. Keesokan paginya, Nadira berusaha tampil seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan, menyisir rambut Zahra, tersenyum palsu kepada Reza. Namun di balik senyum itu, ia merencanakan sesuatu. Ia perlu bukti. Bukti nyata yang bisa membuat semua pengkhianatan ini terungkap tanpa sanggahan. Maka diam-diam, Nadira memasang alat perekam suara kecil di ruang tamu, tempat Reza dan Rina kadang berbicara dengan bisikan. Hari itu berjalan lambat. Nadira menunggu di kamar, berdebar menahan kecemasan. Dan sore itu, rekaman yang ia dapatkan lebih dari cukup untuk menghancurkan segalanya. Dalam rekaman itu, terdengar suara Reza memaksa Rina untuk tetap merahasiakan kehamilan itu. Menjanjikan uang, berjanji akan bertanggung jawab tanpa sepengetahuan Nadira. Air mata Nadira jatuh satu-satu. Hatinya hancur berkeping. Namun ia tahu, sebentar lagi aib besar ini tidak bisa lagi ditutupi. Malam itu, Nadira mengumpulkan keberanian yang tersisa. Ia menunggu hingga Zahra tertidur lelap, lalu memanggil Reza dan Rina ke ruang tamu. Wajah Reza tampak cemas, sementara Rina gemetar hebat, seolah tahu apa yang akan terjadi. Nadira duduk dengan tenang, memegang alat perekam kecil di tangannya. Ia menatap keduanya satu persatu, memberi mereka waktu untuk bicara. Namun, tidak ada satupun kata yang keluar, hanya keheningan yang semakin menekan. Dengan satu gerakan tegas, Nadira menekan tombol play. Suara bisikan berdosa itu memenuhi ruangan. Reza menunduk dalam, sementara Rina menangis tanpa suara. Tak ada lagi ruang untuk berbohong. Tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Aku sudah tahu segalanya. Suara Nadira terdengar dingin, nyaris tanpa emosi. Reza mencoba membuka mulut, berusaha mencari alasan, tapi Nadira mengangkat tangan, meminta diam. Ia tidak butuh alasan. Yang ia butuhkan hanya kebenaran yang kini telanjang di hadapannya. Rina bersimpuh di lantai, memohon ampun. Ia mengaku bahwa kejadian itu bermula saat Nadira sakit dan harus dirawat beberapa minggu di rumah ibunya. Saat itulah Reza mulai mendekati Rina, merayunya dengan bujuk rayu yang membuat gadis lugu itu terperangkap. Nadira mendengarkan dengan dada sesak. Semua kebaikan yang pernah ia berikan kepada Rina, semua kepercayaan yang ia tanamkan kepada Reza, kini berubah menjadi luka yang menganga. Ia bangkit dari duduknya perlahan, memandang dua sosok yang dulu ia anggap bagian dari keluarganya. Kini mereka bukan lagi keluarga. Mereka adalah pengkhianat yang menghancurkan dunia kecilnya. Dengan suara tenang namun tegas, Nadira meminta Rina mengemasi barang-barangnya malam itu juga. Sedangkan untuk Reza, ia hanya meninggalkan satu kalimat yang penuh dengan luka. Aku tidak akan tinggal di neraka ini lebih lama. Malam itu, Nadira mengunci dirinya di kamar. Ia tidak menangis. Tangisannya seolah sudah habis bersama dengan runtuhnya seluruh kepercayaannya. Ia hanya duduk memandangi koper setengah kosong, berusaha menentukan barang apa yang harus ia bawa dan apa yang akan ia tinggalkan selamanya. Di luar kamar, terdengar suara Rina berkemas dengan tergesa. Reza beberapa kali mengetuk pintu kamar, memanggil-manggil Nadira dengan suara yang serak dan penuh penyesalan. Namun Nadira tetap diam.
Ia tidak ingin lagi mendengar kebohongan yang keluar dari mulut laki-laki itu. Menjelang subuh, Nadira akhirnya berdiri. Ia mengemasi pakaian Zahra, beberapa dokumen penting, dan sedikit kenangan yang masih bisa ia bawa tanpa membuat luka di dadanya makin dalam. Sebelum meninggalkan kamar, Nadira sempat berhenti sejenak. Ia menatap ranjang tempat selama ini ia berbagi tawa dan rahasia dengan suaminya. Kini semua itu hanya tinggal abu. Dengan langkah berat, Nadira menggandeng tangan Zahra yang masih mengantuk, berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Di ruang tamu, Reza menunggu dengan wajah lusuh. Ia mencoba menghalangi, namun Nadira hanya menatapnya dengan mata kosong. "Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa melupakan," ujar Nadira lirih. Reza terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Ia tahu semua sudah terlambat. Nadira keluar dari rumah itu, membawa hanya satu hal yang masih berharga dalam hidupnya, yaitu putri kecilnya, Zahra. Udara dini hari terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, namun Nadira terus melangkah. Setiap langkah membawa Nadira menjauh dari masa lalu, menuju kehidupan baru yang penuh ketidakpastian, namun juga penuh harapan untuk memulai dari awal. Di balik punggungnya, rumah itu semakin mengecil dalam pandangan, bersama semua kenangan pahit yang tak akan pernah benar-benar bisa ia hapus. Pagi itu, Nadira dan Zahra tiba di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Rumah kecil dengan 2 kamar tidur dan halaman yang luas cukup untuk mereka berdua. Meski jauh dari kemewahan yang pernah mereka nikmati, Nadira merasa ada kedamaian di sini. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pengkhianatan. Hanya ada udara segar yang terasa lebih mudah dihirup, seolah-olah Allah memberikan kesempatan untuk memulai hidup baru. Minggu-minggu pertama di tempat baru ini penuh dengan tantangan. Nadira harus belajar mengelola waktu dengan baik antara merawat Zahra dan bekerja. Ia mengambil pekerjaan sebagai pekerja lepas di sebuah perusahaan kecil, mencoba menghidupi diri dan anaknya dengan cara yang halal. Tidak ada lagi uang mudah dari suami yang dulu memberikan segala kemewahan. Semua yang ia punya kini adalah usaha kerasnya sendiri. Namun, meski hidup terasa berat, Nadira merasakan kekuatan yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ia merasa lebih kuat, lebih mandiri, dan yang terpenting, ia tidak lagi merasa terikat pada masa lalu yang kelam. Setiap malam setelah Zahra tidur, Nadira duduk di depan meja, menulis surat kepada dirinya sendiri. Surat yang berisi semua perasaan dan impian yang ingin ia capai. Saat-saat terburuk dalam hidupku ternyata adalah saat aku menemukan kekuatan sejati dalam diriku, tulisnya suatu malam. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan seseorang merusak kebahagiaanku. 1 bulan berlalu. Kehidupan baru Nadira dimulai. Meskipun masih ada rasa sakit yang terkadang datang menghampiri, terutama saat mengingat masa-masa bersama Reza, ia berusaha untuk tetap fokus pada masa depan. Zahra tumbuh menjadi anak yang ceria, dan meskipun hidup mereka sederhana, Nadira merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Hari-hari yang penuh dengan kerja keras itu, Nadira mulai menyadari sesuatu yang lebih penting, bahwa ia memiliki kontrol atas hidupnya sendiri. Ia tidak perlu lagi bergantung pada siapapun, termasuk pada pengkhianatan yang datang dari orang yang paling ia percayai. Namun, perjalanan Nadira belum berakhir. Tantangan baru selalu datang, dan ia tahu bahwa hidupnya akan selalu penuh dengan cobaan. Tetapi kali ini, ia tidak takut. Ia siap menghadapi segala sesuatu dengan kepala tegak dan hati yang penuh keberanian. Tahun berlalu. Nadira kini menjadi wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mandiri. Kehidupan di rumah kontrakan itu mulai terasa lebih nyaman, lebih tenang. Zahra tumbuh menjadi gadis kecil yang ceria dan cerdas. Meskipun mereka hidup dengan sederhana, Nadira merasa bahwa dirinya sudah mendapatkan kebahagiaan yang sejati, bukan dari kemewahan, tetapi dari kedamaian batin. Suatu hari, Nadira menerima kabar yang tidak pernah ia duga. Rina, gadis yang pernah menjadi pembantunya, datang ke rumahnya dengan hati yang penuh penyesalan. Rina mengaku bahwa ia kini sudah melahirkan anak dari Reza dan merasa sangat bersalah atas semua yang telah terjadi. Ia meminta maaf kepada Nadira, berharap ada sedikit ruang di hati Nadira untuk memaafkannya. Nadira menatap Rina dengan pandangan yang tenang. Ia tahu, meskipun Rina telah bersalah, Rina juga hanyalah seorang korban dalam situasi yang rumit. Nadira tidak lagi merasakan kebencian, hanya ada rasa kasihan dan pengertian dalam hatinya. Kesalahan itu sudah terjadi. Rina, tidak ada gunanya lagi kita saling menyalahkan, ujar Nadira dengan suara lembut, meskipun hatinya sudah lama terluka. Yang penting sekarang adalah kita bisa melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik.
Rina tersenyum dengan haru, kemudian pergi meninggalkan rumah Nadira dengan membawa harapan baru. Nadira merasa bahwa, meskipun tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalunya, ia telah membuat langkah besar untuk melepaskan semua beban yang ada. Hari itu, saat malam tiba dan Zahra sudah terlelap dalam tidurnya, Nadira duduk di teras rumah sambil menatap langit. Bintang-bintang malam itu tampak begitu terang, seolah memberi petunjuk bahwa kehidupan yang lebih baik selalu ada di depan. Ia akhirnya bisa tersenyum. Menghadapi semua rasa sakit dan luka, ia telah berhasil bangkit dan menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, namun Nadira tahu satu hal, ia telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan ketika fajar menyingsing di hari esok, Nadira siap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, membangun masa depan yang lebih cerah bersama Zahra, dengan hati yang penuh pengampunan dan harapan. Hikmah dari cerita ini bisa kita ambil dari pentingnya memaafkan, mengikhlaskan, dan belajar dari setiap cobaan hidup. Dalam kehidupan, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang menyakitkan.